Pada Januari tahun 2016, saya merencanakan untuk mendaki Gunung Gede via Putri. Kebetulan saya orang Putri asli. Saya mencoba menghubungi teman saya yang bernama Ardi untuk mengajaknya naik bareng. Dan saat itu, ia langsung mengiyakan untuk naik bareng. Kami berdua pun menghubungi teman-teman yang lain, yaitu Dodi, Indah, Lastri, Karto, dan Bojes. Alhasil, mereka semua mau ikut untuk naik puncak. Karena kebetulan hitung-hitung reunian waktu masa-masa sekolah. Hari Sabtu pagi, teman saya Ardi datang ke rumah untuk menyiapkan perlengkapan puncak nanti. Selang beberapa menit, kelima teman yang lain pun ikut menyusul datang ke rumah. Waktu itu tepat jam 9 pagi. Kami pun berangkat menuju terminal Gunung Putri. Namun, saat sampai di terminal Putri, saya berbicara kepada keenam teman saya dan meminta izin untuk balik lagi ke rumah dengan alasan ada yang ketinggalan. Padahal sebenarnya saya pergi untuk membeli minuman beralkohol tanpa sepengetahuan mereka. Disinilah letak kesalahan saya. Karena saya merasa jika saya asli orang kaki Gunung Gede, saya berpikir tidak akan terjadi apa-apa kalau muncak ke gunung dengan membawa minuman beralkohol. Selang 30 menit kemudian, saya pun mendatangi mereka dan berkumpul kembali. Kami pun meminta izin kepada seseorang yang bisa disebut Kuncen Gunung Gede. Tapi ia kini sudah meninggal pada 2018 lalu. Pada saat saya, Ardi, dan Karto meminta izin kepada bapak itu, sontak bapak itu berbicara kepada saya. Nak, kalau mau naik gunung, jangan suka macam-macam. Harus jaga sikap dan harus banyak istighfar. Itu si Neng berdua, ada yang halangan gak? Lanjut bapak itu. Indah dan Lastri pun menjawab, lagi enggak kok, aman pak. Tapi entah kenapa, bapak itu terus melihat saya dengan tatapan tajam. Dalam hati saya berkata, mungkin dia tahu apa yang saya bawa di dalam tas. Tapi saya mencoba untuk tidak menghiraukan dan pura-pura tidak membawa apa-apa. Berpamitan dan minta izin pun sudah kami lakukan. Tepat pukul 10:30 kami melanjutkan perjalanan melewati kebun sayuran para tetangga saya. Di tengah perjalanan menuju pos 1, saya memberitahu mereka kalau saya membawa minuman beralkohol. Namun Dodi, Bojes, Karto, dan Ardi tidak marah, bahkan mereka memintanya untuk diminum bersama-sama dengan alasan untuk menghangatkan tubuh. Tapi Indah dan Lastri sempat marah-marah kepada kami. Lu mah pada gak bisa dipegang omongannya, udah tahu jangan bawa minuman begituan, malah dibawa. Dasar bodoh. Turut itu omongan si bapak tadi, ucap Lastri dan Indah. Kami pun tak menghiraukan celotehan mereka berdua. Tapi Ardi sadar kalau yang kami lakukan sudah salah, dan Ardi pun tidak ikut-ikutan. Ia lebih memilih untuk nurut pada pesan bapak tadi. Tapi saya dan ketiga teman saya, Karto, Bojes, dan Dodi, tetap meminum minuman itu. Dan kami berempat sungguh sangat sompral dan tidak bisa menjaga ucapan di sepanjang perjalanan karena di bawah pengaruh minuman alkohol. Namun, berbeda dengan tiga teman saya yang lain. Mereka sangat menjaga ucapan dan tingkah laku di sepanjang perjalanan. Singkat cerita, sampailah kami di pos 1, dan disinilah awal mula kami mendapatkan teror. Padahal hari masih siang waktu itu. Tepat pukul 12 siang, di dalam bangunan pos 1
mulai ada suara-suara mengeram, tapi cuma didengar oleh kami berempat. Sontak, saya pun kaget. Saya pun berbisik kepada ketiga teman saya. "Woi, kalian dengar nggak suara mengeram barusan?" Dan mereka bertiga pun mengiyakan, tanda mereka mendengarnya. Tapi entah kenapa, Ardi, Lastri, dan Indah tidak mendengar suara itu. Lalu, saya suruh Ardi untuk mengeceknya, dan setelah dicek, ternyata tidak ada apa-apa. Kami pun melanjutkan perjalanan lagi dari pos 1 menuju pos 2. Tapi ada yang aneh saat di perjalanan. Saat kami meninggalkan pos 1, saya lihat raut wajah Indah begitu pucat. Saya pun bertanya kepada Indah, "Dah, lu kenapa?" "Ah, biasa aja, gak apa-apa kok," jawab Indah. "Gak usah bohong dah, omongin aja, jangan disembunyiin." Saat itu, saya terus mendesak Indah. "Tadi, pas di pos 1, ada orang lagi senderan, tapi cuma kelihatan kakinya doang, panjang lagi. Pas kata kalian ada suara itu," ucap Indah kepada kami. Sontak kami pun langsung kaget mendengar ucapan Indah itu. Suasana seketika menjadi hening, sambil tetap kami melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju pos 2, tidak terjadi apa-apa. Kemudian, sampailah kami di pos 2, dan beristirahat sambil makan, ngopi, dan melepas lelah. Selepas kami beristirahat, Ardi pun mendatangi saya yang sedang memasak air. "Din, gimana ini? Mau lanjut ke atas apa enggak? Jadi nggak jelas gini setelah kejadian tadi," ucap Ardi yang mulai terlihat lagu setelah apa yang kami dengar dari Indah. "Lah, lanjut aja. Tadi itu mungkin lagi kebetulan aja kali. Tapi tanyain dulu lah ke anak-anak yang lain. Kalau aku mah gimana yang lain aja." Ardi pun menghampiri teman-teman yang lain. Tapi jawaban mereka sama dengan saya. Mereka ingin melanjutkan perjalanan ke atas. Tapi di saat kami sedang makan dan ngopi, Bojes dan Dodi lagi-lagi tidak bisa menjaga ucapannya. Dan kebetulan juga mereka berdua itu memang sompral dalam berkata-kata di keseharian mereka. Sampai-sampai mereka tidak bisa menjaga ucapan di saat-saat seperti ini. Sontak mereka berdua pun berbicara. "Jing, lu kalau nanti di perjalanan lihat apa-apa, kasih tahu gue ya. Nanti gue samperin," hehe, ucap Bojes sambil tertawa. "Iya, nanti gue kasih tahu. Sekalian aja gue tangkep," tambah Dodi. Kami pun langsung memperingati mereka berdua, terutama Lastri dan Indah. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Disinilah kendala terbesar yang kami alami. Di tengah perjalanan kami mendengar suara-suara dalam semak-semak dan di belakang pohon. Kami pun tidak menghiraukannya. Di sini saya jalan paling belakang, tapi entah kenapa perasaan saya mulai gak enak. Serasa ada yang mengikuti dan mengintai kami. Sesekali saya mencoba melihat ke belakang, tapi saya tak melihat apa-apa. Saya pun meminta ke Ardi untuk berganti posisi. Saya minta pindah paling depan dan Ardi menjadi paling belakang. "Ar, kamu di belakang ya? Saya di depan," ucap saya pada Ardi. Akhirnya Ardi pun bertukar posisi menjadi sweeper di belakang. Tapi setelah saya perhatikan, Ardi seperti tidak merasakan apa-apa. Sejenak saya pun berpikir, mungkin ini cuma perasaan saya aja. Namun,
Saat saya bertanya ke Bojes, Dodi, dan Karto, mereka merasakan hal yang sama seperti saya. Kemudian, kami dikejutkan karena di tengah perjalanan, Lastri tiba-tiba pingsan. Mungkin kecapean, pikirku. Kami pun memutuskan untuk membangun tenda sementara untuk Lastri. Di saat kami sedang membangun tenda, Indah meminta kepada kami untuk diantarkan buang air kecil. Ardi pun berinisiatif untuk mengantarkan Indah. Setelah menunggu beberapa saat, Indah pun beres dengan urusannya. Tapi, ia mengatakan sesuatu kepada Ardi tentang apa yang ia lihat saat ia buang air kecil. Tadi pas aku kencing, berasa kayak ada yang liatin pakai baju putih. Aku jadi gak enak badan gini, ucap Indah pada Ardi. Wah, bukan gue yang lihat lu, kan gue di depan lu, Ndah. Jauh lagi. Tapi ya udah, jangan dikasih tahu ke yang lain, nanti mereka panik. Udah gitu, si Lastri pakai pingsan lagi, jawab Ardi pada Indah. Mereka berdua akhirnya kembali ke tenda. Kami pun memeriksa keadaan Lastri dan alhamdulillah Lastri sudah sadar. Tapi saat sadar, Lastri mengatakan kepada kami kalau di sepanjang perjalanan tadi tasnya terasa sangat berat. Padahal isinya hanya selimut dan beberapa logistik. Gak tahu kenapa pas tadi itu biasa-biasa aja, tapi pas perjalanan pos 3 malah jadi berat, ucap Lastri kepada kami. Setelah kondisi Lastri agak baikan, kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Tapi saya dan ketiga teman saya, Dodi, Bojes, dan Karto, tetap saja berbicara sompral. Karena kami berpikir yang kami alami di sepanjang perjalanan mungkin hanya kebetulan saja. Kami pun terus berjalan menuju pos selanjutnya. Tapi entah kenapa, kami merasa tidak sampai-sampai menuju pos 3. Padahal sudah 3 jam kami berjalan. Saya sempat bertanya kepada Ardi, ini kenapa ya? Berasa kayak gak sampai-sampai di pos 3. Biasanya kan kita cepet kalau sampai pos 3. Tapi kenapa sekarang berasa lama banget? Iya Din, berasa gak sampai-sampai ya? Jawab Ardi pada saya. Ardi pun mengeluarkan golok yang ada di dalam tasnya, dan dia menandai salah satu pohon. Kami pun melanjutkan perjalanan sambil bertanya-tanya di dalam hati. Kenapa perjalanan di pos 3 tak kunjung sampai? Cahaya matahari pun mulai redup. Sampai saat ini kami belum sampai ke pos 3. Padahal ini sudah jam 5 sore. Di perjalanan, saya yang posisinya paling depan sempat berhenti karena kaget dengan apa yang saya lihat di belakang pohon. Tapi entah mereka berenam melihat atau tidak apa yang baru saja saya lihat. Sontak, kami pun berhenti dan Karto pun bertanya, "Kenapa woi, kok malah berhenti?" "Gak apa-apa, cuma mau ngambil nafas bentar. Itu senternya cepet dihidupin, udah mulai gelap nih," ucap saya pada yang lain. Saya pun tidak memberitahu apa yang saya lihat, dan sosok yang saya lihat itu seperti nenek-nenek, rambutnya panjang, dan dia berdiri tepat di atas pohon. Perjalanan menuju pos 3 pun terus kami lanjutkan, dan saya masih teringat akan sosok yang tadi saya lihat. Lama kami berjalan, namun pos 3 belum juga terlihat. Waktu menunjukkan pukul 18.30. Karena lelah di tengah perjalanan, kami memutuskan untuk istirahat dulu, dan kami pun berinisiatif untuk berdoa supaya diberikan petunjuk dan dimudahkan.
Kami pun berdoa bersama. Sempat terpikir untuk kembali lagi ke base camp. Tapi di sisi lain, Karto dan Indah ingin melanjutkan perjalanan ke puncak. Karena mereka berpikir yang mereka alami selama di perjalanan hanya kebetulan saja. Kami pun akhirnya berdiskusi dengan alot. Tapi entah kenapa, teman-teman yang lain menyetujui kemauan mereka berdua. Malam semakin gelap. Kami berjalan menyusuri jalan setapak. Dan akhirnya, alhamdulillah, kami pun bertemu dengan pos yang kami tuju. Waktu kala itu menunjukkan pukul 9 malam. Kami hanya beristirahat sebentar di pos ini. Karena menurut kepercayaan asli orang sini, jangan berlama-lama istirahat di pos 3. Suasana malam sangat sunyi dan hening, karena di sepanjang perjalanan, kami tidak pernah bertemu dengan pendaki lain, selain hanya kami bertujuh. Sayup-sayup, saya mendengar suara orang berteriak minta tolong. Entah hanya saya saja yang mendengar, atau yang lain juga merasakan hal yang sama. Saya pun bertanya kepada mereka, "Kalian mendengar suara orang minta tolong nggak?" Mereka pun menjawab kalau mereka juga mendengar suara orang minta tolong. Di sini kami bingung antara ingin mencari sumber suara atau tidak. Karena kami merasa janggal dengan suara itu, kami pun sepakat untuk tidak menghiraukan suara orang minta tolong itu. Dan kami pun bergegas untuk pergi dari pos 3 menuju pos 4. Di sini kami tidak mau mengambil resiko lagi. Karena melihat keadaan Indah, dan kami pun memutuskan untuk beristirahat di sini dan mendirikan tenda. Berencana summit ke puncak pada pagi harinya. Selesai tenda didirikan, kami pun langsung masuk ke dalam tenda masing-masing dan beristirahat tanpa masak air atau makan dulu. Malam semakin larut. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Saya terbangun karena ingin buang air kecil. Saya pun membangunkan dan mengajak Dodi untuk menemani saya. Tapi tanpa disadari, ternyata di atas pohon ada yang melihat kami berdua dengan sorot mata yang berwarna merah. Entah itu sosok apa. Kami pun diam tanpa kata dan hanya bisa saling tatap dengan Dodi. Kami berusaha untuk tetap tenang dan akhirnya kami pun lari menuju tenda. Di dalam tenda, saya dan Dodi melihat seperti ada orang yang mondar-mandir di depan tenda. Saya mencoba membangunkan teman-teman yang lain, tapi cuma Bojes dan Karto saja yang bangun. Saya pun langsung memberitahu mereka apa yang sudah saya dan Dodi lihat saat kencing tadi. Tapi mereka berdua malah tertawa dan berkata kalau saya dan Dodi cuma berhayal. Bojes pun berkata, "Kalau lu lihat yang kayak gitu, samperin aja, jangan takut. Sekalian lu minta nomor, siapa tahu dikasih," ucapnya sambil tertawa. Saya pun langsung marah karena tingkah laku dia yang berbicara sembarangan dan seperti yang menantang penunggu di sini. Kami pun akhirnya tidur kembali setelah percakapan itu. Angin bertiup sangat kencang dan terdengar suara seperti ada yang jatuh dari pohon. Suaranya pun terdengar sangat keras, seperti orang yang jatuh dari atas pohon. Saya pun terbangun karena suara itu dan mencoba mengintip dari sela-sela tenda. Ternyata ada orang, tapi sosok itu mempunyai ekor. Di sini saya langsung kaget setengah mati dan berharap semoga tidak terjadi apa-apa. Saya segera menutup mata dan merebahkan badan kembali, sambil berharap pagi cepat datang. Sejenak saya pun berpikir, mungkin ini karena tingkah laku saya dan kawan-kawan saya yang sejak awal pendakian sudah tidak sopan dan membawa minuman beralkohol.
sehingga membuat penunggu di sini menjadi marah. Dalam kondisi ketakutan, saya hanya bisa memejamkan mata sambil membaca doa sebisa mungkin dan berharap malam cepat berlalu. Namun, tiba-tiba tenda kami goyang-goyang, seperti ada yang menggerakkan, dan ternyata benar dugaan saya. Saat saya membuka mata, ternyata sesosok orang berekor itu tepat berada di sebelah tenda kami. Saya pun langsung menutup tubuh saya dengan sleeping bag dan hanya bisa menunggu pagi cepat datang. Singkat cerita, pagi pun datang. Saya terbangun dari tidur dan saat saya keluar dari tenda, ternyata kawan-kawan saya sedang mempersiapkan sarapan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Ardi pun bertanya kepada saya yang sedang duduk di belakang tenda karena memikirkan kejadian semalam. "Lu kenapa, Din? Lu semalam berasa dan lihat ada orang berekor, terus gak lama ngegoyang-goyang tenda gak?" Tanya Ardi kepada saya. "Iya, gue semalam gak bisa tidur gara-gara lihat orang itu." Lu juga ngerasain ya? Kenapa gak ngasih tahu gue?" Jawab saya pada Ardi. "Boro-boro mau ngasih tahu, gue aja takut. Mau ngasih tahu lu, tapi gue pikir lu udah tidur." Saya dan Ardi pun sepakat untuk tidak menceritakan kejadian semalam karena teman-teman yang lain sepertinya tidak ada yang mengalami kejadian itu. Tapi saya curiga dengan Lastri karena ia diam saja. Dia tidak memperlihatkan raut muka yang seperti biasanya. Saat saya tanya kepada Lastri, dia pun jujur kepada saya dan yang lain kalau ia datang bulan sejak pagi tadi. Sontak kami pun bingung. Terfikir oleh kami untuk tidak melanjutkan perjalanan. Lastri dan Indah lebih memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan dan lebih memilih untuk turun. Tapi Karto, Dodi, dan Bojes tetap ingin melanjutkan perjalanan ke atas karena sudah tanggung. Posisi kami sudah di perjalanan menuju pos 5. Di sini saya benar-benar bingung. Lastri dan Indah ingin turun, sementara mereka bertiga ingin melanjutkan perjalanan menuju ke atas. Karto, Dodi, dan Bojes pun berbicara dan meyakinkan kedua wanita itu. "Udahlah, lanjut aja. Gak bakal ada apa-apa ini. Udah nanggung. Ini udah mau sampai pos 5. Nanti kalau di perjalanan ada apa-apa, biar gue aja yang berantem kalau ada yang gangguin lu," ucap Dodi kepada kami. Mendengar ucapan Dodi seperti itu, kami semua pun tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, kami pun melanjutkan perjalanan, dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dari pos 5 sampai alun-alun Surya Kencana. Kami pun mendirikan tenda dan berencana bermalam di sini. Dan ternyata, disinilah teror yang sangat mengerikan dimulai. Tepat di alun-alun, kami mendirikan tenda di antara pohon-pohon untuk menghindari angin, karena cuaca di puncak saat itu sedang ada badai. Setelah selesai mendirikan tenda, saya, Ardi, Indah, Lastri, dan Karto mempersiapkan persediaan untuk memasak dan membuat api unggun. Saya pun meminta Bojes dan Dodi untuk mencari kayu bakar. Akhirnya mereka berdua pun pergi mencari kayu bakar ke arah jalur Gunung Gemuruh. Tak lama kemudian, mereka pun kembali ke tenda dan membawa kayu bakarnya. Tapi mereka tidak hanya membawa kayu bakar saja. Mereka juga membawa pisang dan rokok cerutu. Sontak saya pun kaget. Mereka dapat dari mana rokok dan pisang itu ya? Gumam saya dalam hati. Saya pun langsung bertanya kepada mereka. "Elu,
Pada dapat dari mana itu rokok sama pisang? Tanya saya kepada mereka. Dari belakang batu, ada ginian nih. Kayaknya sih ini sesajen. Terus ada telur, tapi masih mentah. Jawab Dodi dengan santai. Ardi pun langsung marah dan menegur pada mereka berdua. Kalian gak ada sopan santunnya ya? Bisa jadi itu buat sesajen penunggu di sini. Kalian malah berani membawanya. Ucap Ardi dengan nada marah. Mereka pun cekcok. Bojes langsung merespon perkataan Ardi. Lah, ini kan cuma sesajen. Masih percaya aja sama hal-hal yang kayak gitu. Daripada mubazir, mending dibawa dan dimakan. Ucap Bojes yang lagi-lagi menganggap itu adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Saya pun langsung memisahkan mereka yang sedang berdebat karena sesajen itu. Singkat cerita, malam pun datang, dan sekitar jam 9 malam, terjadi hal yang tidak diinginkan. Di sini, kami semua melihat ada kakek-kakek berpakaian serba hitam dan mengenakan ikat kepala. Kakek itu sedang mondar-mandir tak jauh dari tenda kami. Jaraknya mungkin sekitar 15 meteran. Kami pun langsung memperhatikan muka kakek itu. Apakah itu benar manusia atau penunggu di sini? Saya kembali teringat kelakuan Dodi dan Bojes. Karena tadi sore mereka mengambil sesajen. Mungkin kakek itu adalah pemilik sesajen itu. Tak berapa lama, kami melihat kakek itu berjalan menuju Batu Dongdang, tempat sesajen itu ditaruh. Lalu kakek itu langsung menghilang entah kemana. Kami mencoba untuk tidak menghiraukan keberadaan kakek itu. Waktu sudah mau menunjukkan pukul 11:30 malam. Rasa kantuk pun datang. Lastri dan Indah pun bergegas memasuki tenda untuk beristirahat. Sedangkan kami para laki-laki tidur di luar tenda sambil menjaga mereka berdua. Dan apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nalar. Saat kami berlima tiduran, seperti ada orang berjalan tepat di atas kepala kami. Dan langkahnya pun sangat cepat, seperti orang yang sedang berlari. Kami pun langsung bangun karena kaget dan bergegas masuk ke dalam tenda. Kejadian mengerikan selanjutnya dimulai saat kami berlima masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, kami mendengar seperti ada suara orang mondar-mandir di luar, dan itu persis seperti kakek-kakek yang tadi sore kami lihat. Sontak, kami pun panik. Kami membaca doa sebisa mungkin, berharap orang itu pergi dan tidak mengganggu. Tapi ternyata malah lebih parah. Dari atas tenda kami, seperti ada orang yang sedang duduk. Terlihat samar bayangannya, dan suaranya lirih seperti nenek-nenek. Kami pun kembali hanya bisa pasrah dan berdoa sebisa kami. Seketika saya pun langsung teringat Lastri dan Indah. Gimana nasib cewek-cewek itu ya? Saya pun langsung bertanya kepada Ardi untuk menghampiri mereka berdua yang sedang berada di tenda sebelah. Ardi pun sama. Ia juga memikirkan nasib mereka berdua di tenda sebelah. Saya dan Ardi mengajak 3 orang yang lainnya untuk ikut keluar. Mereka bertiga pun akhirnya ikut keluar bersama-sama. Ardi di posisi paling depan dan saya berada di paling belakang. Keluarlah kami satu persatu dari dalam tenda. Dan apa yang kami lihat sudah di luar tenda sungguh membuat kami tidak bisa bergerak karena saking kagetnya. Kami diperlihatkan oleh sosok tubuh yang berbadan besar dan matanya berwarna merah. Kami pun hanya bisa menutup mata dan rasanya kaki ini sudah tidak sanggup melangkah. Tapi kami mencoba memberanikan diri untuk menghampiri tenda sebelah.
Sampailah kami di tenda sebelah. Kami segera membuka tenda dan bergegas masuk ke dalam. Walaupun tenda itu hanya muat untuk 5 orang saja, yang membuat sesak kondisi dalam tenda. Alhamdulillah, ternyata Indah dan Lastri tidak merasakan kejadian yang kami alami. Karena tenda terlalu sesak, saya pun menyuruh sebagian orang untuk pindah lagi ke tenda yang kami tempati, dan menyuruh Ardi untuk tetap tinggal di tenda Lastri dan Indah, karena untuk berjaga-jaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berempat menuju keluar tenda. Entah kenapa, cuaca saat kami keluar seperti ada kabut tebal dan hawanya sangat panas. Dan yang terjadi setelah itu sungguh membuat kami sangat kaget. Saat kabut tebal itu mulai menghilang, seketika rumput-rumput itu berubah menjadi api dan terbakar. Aneh tapi nyata. Itulah yang kami berempat rasakan setelah di luar tenda. Kami pun bergegas masuk ke dalam tenda dan berharap api itu tidak menjalar ke tenda kami. Di dalam tenda, kami berempat hanya bisa berdoa sebisa mungkin. Selang beberapa menit, kami dikagetkan oleh sosok bayangan besar di depan tenda kami. Belum juga api itu padam dan berharap tidak menjalar ke tenda. Muncul sosok hitam besar. Kami semua syok dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya pun memberanikan diri untuk berbicara kepada sosok hitam besar itu untuk menyuruhnya pergi dan tidak mengganggu kami. Tiba-tiba, Ardi memanggil Dodi untuk meminta pertolongan. Ardi pun datang dan membuka tenda kami. Tapi ternyata bukan Ardi saja. Indah dan Lastri pun ikut menghampiri tenda kami. Entah kenapa, mereka bertiga bersikap seperti biasa-biasa saja. Seperti tidak mengalami kejadian yang kami alami. Ardi pun bertanya kepada saya, apa yang saya alami sampai memanggil-manggilnya. Saya pun langsung menjawab dan menceritakan kejadian yang baru saja kami alami. Tapi ternyata mereka bertiga tidak merasakannya. Apalagi ada api yang membakar rumput-rumput itu. Kami berempat pun langsung bingung karena ucapan Ardi itu. Singkat cerita, kami pun sepakat untuk kumpul bersama-sama dengan hanya menggelar matras di depan tenda. Tak lama kemudian, Indah meminta untuk ditemani buang air kecil. Ardi dan Karto pun pergi mengantarnya. Setelah buang air kecil, raut wajah Indah begitu pucat, seperti orang yang sedang ketakutan. Saya pun langsung bertanya kepada dia, "Dah, kamu kenapa?" Indah pun menjawab, "Aku lihat nenek-nenek di balik pohon." Setelah Indah mengatakan itu, tiba-tiba dia langsung terjatuh pingsan. Lastri pun menangis karena mungkin apa yang sudah terjadi sungguh di luar dugaan. Waktu menunjukkan sudah pukul 4 subuh. Kami berlima di luar tenda tidak ada yang tidur karena takut terjadi lagi hal-hal yang sangat mengerikan. Dan ternyata benar saja, tiba-tiba Lastri berteriak dan mengagetkan kami. Kami langsung masuk ke dalam tenda dan ternyata hal yang tidak kami inginkan pun terjadi lagi. Setelah kami masuk ke dalam tenda, ternyata Indah terbangun dengan mata melotot, mencengkram tangan Lastri. Mungkin karena itu dia berteriak ketakutan. Cobaan apa lagi ya Allah? Kok gak ada henti-hentinya mereka ganggu kami? Ucap saya dalam hati. Kami semua pun membaca doa sebisa mungkin. Indah yang sedang kerasukan pun tiba-tiba berbicara kepada kami. Kalian semua sudah lancang, tidak punya sopan santun di tempat kami. Dan anak ini, anak perempuan yang satunya lagi,
berani-beraninya datang ke sini saat sedang datang bulan. Jadi, inilah akibatnya. Banyak yang mengganggu kalian di sini, dan terima risikonya jika nanti terjadi apa-apa. Kami pun meminta maaf kepada Indah yang sedang dirasuki makhluk itu. Melihat kejadian itu, Lastri pun menangis tak henti-henti. Kami semua bingung harus berbuat apa. Hanya membaca doa saja yang hanya bisa kami lakukan. Kira-kira sekitar 15 menitan Indah kerasukan. Tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tepat pukul 7 pagi, Indah pun terbangun. Alhamdulillah, dia sudah sadar dan tidak kerasukan lagi. Kami pun sepakat untuk langsung turun dan pulang, dan tidak melanjutkan untuk naik ke kawah. Walaupun tadinya kami berniat ingin ngecamp, karena kami merasa apa yang sudah terjadi kepada kami sungguh sangat mengerikan. Semua barang bawaan kami sudah di-packing, dan kami siap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Indah pun mengeluh kalau tubuhnya sangat lemas dan tidak sanggup untuk berjalan. Akhirnya kami pun berinisiatif untuk bergantian menggendongnya. Saya yang pertama menggendong Indah, tapi entah kenapa tubuh Indah terasa sangat berat. Padahal perawakan Indah kurus, tapi serasa membawa beban 70-80 kilo. Kami pun mulai berjalan menuju pos 5. Namun tiba-tiba kami didatangi oleh monyet berwarna putih yang jumlahnya banyak. Mungkin sekitaran 10 ekor, dan mereka terus saja mengikuti perjalanan kami dari atas-atas pohon. Di sini, Bojes lagi-lagi tidak bisa menjaga sikapnya. Dia malah berkata lancang yang tidak seharusnya dia katakan. Ini monyet mengganggu perjalanan aja, dasar sialan. Gue tangkap juga nih, biar gue jual lo monyet. Itulah yang dikatakan Bojes. Kami semua langsung memarahi dia yang berbicara lancang seperti itu kepada hewan tersebut. Bojes pun mengatakan kepada kami kalau dirinya sudah muak dan capek karena terus diganggu saat perjalanan naik kemarin. Tibalah kami di pos 5 dan kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Apalagi saya yang sejak tadi dari alun-alun menggendong Indah. Selesai kami beristirahat, Ardi pun menawarkan diri untuk bergantian menggendong Indah sampai pos 4 nanti. Tapi tiba-tiba saat kami baru saja ingin melanjutkan perjalanan kami melihat ada ulat bulu dengan ukuran yang sungguh tidak masuk akal. Ukurannya mungkin sebesar paha orang dewasa, dan ulat itu melintas dari jalan setapak yang sedang kami lalui. Kami semua pun berteriak ketakutan, karena tidak percaya melihat ulat bulu sebesar itu. Jujur saja, saya pun masih tidak percaya sampai sekarang. Apa benar itu ulat bulu biasa, atau mungkin itu adalah makhluk gaib yang menyerupai ulat? Di sini kami berhenti lagi sejenak karena kaget melihat ulat itu. Kami tak henti-hentinya berzikir di sepanjang perjalanan. Tapi di tengah perjalanan menuju pos 4, kami semua melihat seseorang di sela-sela pohon dengan mengenakan baju serba hitam. Dan ternyata sosok seseorang itu adalah nenek-nenek yang sangat tua. Jalannya agak membungkuk, dengan rambutnya yang sangat panjang dan acak-acakan. Sontak kami semua kaget melihat nenek itu. Namun, kami terus melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan nenek itu. Singkat cerita, sampailah kami di pos 4. Waktu kala itu menunjukkan pukul 10 siang. Perjalanan yang sangat lambat, karena kami harus menggendong Indah yang tubuhnya sangat lemas. Kami memutuskan untuk beristirahat di pos 4 dan mendirikan satu tenda untuk tempat Indah berbaring.
Lastri pun pergi ke dalam tenda untuk menemaninya. Sedangkan kami para lelaki mempersiapkan makanan untuk kami makan siang itu. Saya, Ardi, dan Karto pergi meninggalkan tenda untuk buang air kecil. Jarak kami dengan tenda tidak terlalu jauh. Kami di pos 4 beristirahat sangat lama, karena kami berencana untuk tidak beristirahat di pos selanjutnya, yaitu pos 3. Setelah selesai kami bertiga buang air kecil, entah apa yang terjadi pada saya, Ardi, dan Karto. Saat tubuh kami berbalik badan untuk beranjak kembali ke tenda, ternyata tenda kami pun sudah tidak ada. Padahal lokasi kami untuk buang air kecil tidak terlalu jauh dari tenda. Kami sangat kebingungan mencari tenda dan teman-teman yang lain. Kami dibuat bingung di sini, seolah-olah kami dibawa ke alam lain. Kami berteriak dan memanggil-manggil teman yang ada di dalam tenda. Saya, Ardi, dan Karto terus mencari keberadaan tenda dan teman-teman kami itu. Rasanya kami semua sudah pasrah karena kejadian demi kejadian yang kami alami saat ini. Apalagi sekarang saya harus berpisah dengan keempat teman saya. Dan saat ini entah kami bertiga berada di mana. Kami menyusuri hutan yang sangat lebat. Di perjalanan, kami dikagetkan oleh sosok nenek-nenek yang tadi Indah lihat. Dan sekarang terlihat lebih jelas dan posisinya sangat dekat dengan kami. Dia berada tepat di samping kami. Nenek itu pun menampakkan wajahnya. Dan ternyata mulut kami seakan terkunci, tidak bisa berkata-kata, dan hanya bisa saling menatap. Wajah nenek itu penuh dengan akar, dan dia hanya tersenyum sinis saat melihat kami bertiga. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa terdiam dan pasrah pada saat itu. Karena kami tidak menyangka kalau nenek itu menampakkan wajahnya di depan kami. Saya dan Karto hanya bisa menangis dengan kejadian ini. Tapi alhamdulillahnya, Ardi tidak henti-hentinya membaca ayat kursi. Terus terang saja, mungkin hanya Ardi saja yang kuat dan tegar dengan kondisi saat itu. Kalau tidak ada dia, kami semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Ardi pun berusaha untuk menenangkan kami berdua dan meminta untuk mengikutinya membaca doa. Kami bertiga akhirnya membaca doa bersama-sama. Dan alhamdulillah, setelah kami membaca doa, sosok nenek-nenek itu pergi entah kemana. Tapi posisi kami masih tersesat, karena kami harus mencari keberadaan tenda dan kawan-kawan kami yang lain. Kami pun beranjak pergi dan melanjutkan perjalanan. Namun kami merasa tidak asing dengan jalan yang kami lalui. Sepertinya jalan ini kami pernah lalui sebelumnya. Kami pun berhenti sejenak dan memanjatkan doa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Setelah berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan tidak lama berjalan, kami melihat ada bapak-bapak berpakaian seperti petani sedang mencari kayu bakar. Alhamdulillah, ucap kami saat itu, karena lega ada orang yang kami jumpai di sini. Kami pun bergegas mendatangi bapak itu. Saat bapak itu melihat kami bertiga, dia pun langsung bertanya kepada kami. Sebut saja nama bapak itu adalah Bapak Soleh. Nak, kalian sedang apa di sini? Dan apa yang kalian lakukan di tengah hutan ini? Tanya Pak Soleh kepada kami. Jadi gini Pak, kami bertiga tadi pergi untuk kencing, tapi pas selesai kencing dan kami mau balik ke tenda kami sudah nggak ada, dan teman-teman saya yang berempat di tenda itu juga hilang. Jadi sekarang kami berpisah sama teman yang lain.
Terus, tadi kami diperlihatkan oleh sosok nenek-nenek yang mukanya berakar, Pak. Jawab Ardi pada bapak itu. Aduh, apa yang sudah kalian perbuat sampai terjadi seperti ini? Ya udah, Bapak akan antar kalian ke tenda. Tanya Pak Soleh yang kemudian menuntun kami untuk kembali ke tenda. Kami dan Pak Soleh yang baik hati itu berjalan menuju tenda kami. Mungkin hanya 15 menit kami berjalan. Dan alhamdulillah kami sudah melihat keberadaan tenda kami dan kawan-kawan kami. Setelah tenda terlihat, Pak Soleh pun langsung berpamitan kepada kami dan berkata, Nak, tuh udah ketemu sama tendanya. Bapak mau pergi dan melanjutkan mencari kayu bakar lagi. Takut kesorean. Tapi Bapak cuma mau ngasih pesan aja. Nanti di perjalanan pulang, kalian banyak-banyak istighfar dan baca doa ya. Karena kalian tahu sendiri apa yang akan kalian temui saat perjalanan pulang nanti. Kami pun mengiyakan ucapan Pak Soleh dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Soleh yang sudah menolong kami saat disesatkan oleh penghuni gunung ini. Kami pun menghampiri kawan-kawan yang berada di tenda. Saat kami menghampiri mereka, Bojes pun langsung bertanya, "Dari mana aja lu pada? Lama bener kencing aja, nyampe berjam-jam." Saya pun langsung menjawab, "Tadi pas selesai kencing dan mau balik ke tenda, tiba-tiba tendanya hilang. Kita udah cari-cari keberadaan kalian, dan kita bertiga malah disesatkan sama penghuni gunung ini. Malah pas tadi tersesat, kita ngeliat nenek-nenek yang tadi Indah lihat waktu perjalanan di pos 4. Bojes, Dodi, Indah, dan Lasri pun langsung kaget karena mendengar penjelasan saya barusan. Kami pun langsung beres-beres tenda yang kami dirikan, karena kami sudah tidak mau lagi berlama-lama istirahat, dan takut terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Perjalanan pulang pun kami lanjutkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Alhamdulillah, Indah sudah bisa berjalan walaupun dengan tempo yang sangat pelan. Kami berusaha meyakinkan dia untuk berjalan sampai ke pos 3, dan di pos 3 kami akan menggendongnya lagi. Sekarang Ardi yang memimpin perjalanan kami, dan saya berada di posisi paling belakang. Di saat kami semua dengan tenang berjalan dari pos 4, tiba-tiba saya mendengar suara gerasak-gerusuk dari semak-semak. Saya pun berusaha untuk tidak menengok ke belakang. Tapi entah kenapa, seakan-akan ada yang mendorong saya untuk menengok ke arah belakang. Saya pun memberanikan diri untuk menengok. Dan saat saya menengok, ternyata nenek-nenek yang mukanya berakar itu pun mengikuti kami sejak tadi. Sontak saya pun kaget. Dan bodohnya lagi, bukannya bersikap tenang agar kawan-kawan tidak panik, saya malah berteriak, lari dari posisi paling belakang menuju arah tengah. Kawan-kawan yang lain pun langsung kaget dengan sikap saya yang terlihat ketakutan. Di saat mereka melihat ke belakang, mereka semua juga melihat nenek-nenek dengan muka berakar itu. Perjalanan kami pun semakin berat, karena Lastri dan Indah malah pingsan di situasi yang sangat mencekam ini. Perjalanan kami pun mulai terhambat lagi, karena kedua teman wanita kami yang jatuh pingsan. Saya dan Karto pun langsung menggendong mereka. Ardi langsung membawa tas Lastri dan Indah. Kami pun berjalan dengan cepat karena ketakutan. Tak lama kemudian, Indah pun bangun dari pingsannya, dengan posisi masih saya gendong. Namun ternyata, dia sedang kerasukan, dan dia pun berbicara kepada kami. Kalian kalau coba-coba datang lagi ke sini, saya tidak akan melepaskan kalian lagi. Terutama kalian bertiga. Sambil menunjuk ke arah Dodi, Bojes, dan Karto. Dengan beraninya,
Saya pun berkata kepada Indah yang sedang kerasukan itu, "Maaf, kalau boleh tahu, Anda itu siapa ya?" Sosok itu pun menjawab, "Saya nenek-nenek yang mengikuti kalian dari tadi. Karena saya juga suka dengan anak ini." "Tolong maafkan kami, Nek, dan jangan ganggu kami lagi. Kami mau pulang, dan maafkan juga kesalahan kami semua, karena sudah tidak bisa menjaga ucapan dan sopan santun saat kami di gunung ini." "Kalian semua sudah lancang di tempat kami. Penghuni di sini semua tidak suka akan keberadaan kalian sejak dari awal perjalanan. Kalian semua kotor. Dengan sembarangan membawa minuman yang kami pun sangat membencinya. Kalian harus ingat kalau di sini tidak kalian saja, tapi ada kami, penghuni gunung ini." "Maafkan kami semua, Nek. Kami janji gak akan mengulangi lagi. Tapi saya mohon, Nenek keluar dari tubuh teman saya ini. Kasihan, Nek." "Saya akan keluar dari tubuh anak ini, tapi kalian akan saya ikuti terus sampai di bawah nanti. Dan jangan salahkan saya kalau di perjalanan banyak yang akan menghalangi perjalanan kalian." Akhirnya Indah pun terkujur lemas, dan saya pun langsung menggendongnya lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Singkat cerita, sampailah kami di pos 3. Kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah kami. Kami tidak berlama-lama di pos 3, hanya sekedar minum dan sedikit mengambil nafas. Sosok nenek itu pun masih ada, tepat berada di belakang kami. Mungkin jaraknya kurang lebih 15 meteran dengan jarak kami beristirahat. Saat saya menengok dan melihat nenek itu, dia tersenyum dengan sangat sinis. Setelah selesai istirahat, perjalanan pun dilanjutkan menuju pos 2. Lagi-lagi, di perjalanan menuju pos 2, kami dihentikan oleh sosok seseorang yang sedang bertelungkup tepat di tengah jalan setapak yang kami lalui. Ardi yang berada di paling depan pun hanya bisa terdiam dan bingung harus bagaimana. Dodi langsung berpindah posisi tepat di belakang Ardi. Dodi menyuruh kami untuk mengikutinya. Entah kenapa, Dodi yang tadinya penakut, sekarang dia menjadi sangat berani dan mengambil posisi paling depan. Mungkin karena dia sudah tidak tahan dengan kejadian yang menimpa kami. Dodi pun memutar jalan dan mengambil jalur kanan diikuti oleh kami semua untuk menghindari orang yang sedang bertelungkup di jalur itu. Saat posisi saya tepat berada di samping orang itu, saya sangat kaget luar biasa karena ternyata dia memalingkan wajahnya ke arah saya. Dan ternyata orang itu berwajah rata, tidak ada hidung, mata, ataupun mulut. Saya hanya bisa beristighfar dalam hati. Si nenek yang di belakang kami pun tertawa. Sepertinya dia sedang mentertawakan kami. Kami pun tidak menghiraukan sosok itu. Mungkin karena kami sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan yang kami alami. Akhirnya Lastri pun sadar dan meminta Karto untuk menurunkannya. Tapi tanpa dia sadari, sosok nenek-nenek dengan muka penuh akar itu terus mengikuti kami sejak tadi. Lastri menoleh ke arah belakang. Dia pun langsung memegang pundak Karto dan menangis. Karto pun langsung memegang erat tangan Lastri dan membimbingnya supaya ia tidak pingsan dan berusaha menguatkan Lastri yang sedang ketakutan. Akhirnya kami sampai di pos 2. Di sini kami melihat ada 4 orang pendaki yang sedang beristirahat. Saya pun bersyukur karena ada manusia selain kami bertujuh. Saya kemudian menghampiri mereka berempat dan izin untuk ikut beristirahat.
Awalnya, kami tidak mencurigai keempat pendaki itu dan menganggap kalau mereka benar-benar manusia yang ingin mendaki. Tapi ada yang aneh. Sejak dari tadi kami bertemu, mereka sama sekali tidak berbicara, baik di antara mereka ataupun menyapa kami. Padahal, posisi kami saat itu bersebelahan dengan mereka. Ardi pun langsung menghampiri salah satu dari keempat pendaki itu. Dan saat Ardi menanyakan asal mereka dari mana, orang yang dihampiri Ardi tidak menjawab sama sekali. Dan saat orang itu menggerakkan wajahnya dan memandang wajah Ardi, dia hanya tersenyum dengan raut wajah yang sangat pucat dan tanpa ekspresi, layaknya manusia normal. Ardi pun langsung tersentak dan mundur. Kami semua pun melihatnya dan seakan tahu apa yang sedang terjadi. Sontak kami pun langsung buru-buru beranjak dari pos itu. Langkah kami pun sangat cepat. Lastri yang terus-terusan menangis menambah kegelisahan saya dan kawan-kawan. Indah masih terus saja tak sadarkan diri. Walaupun terasa sangat lelah karena harus menggendongnya, tapi apalah daya. Inilah resiko jika mendaki dengan wanita. Bojes yang posisinya paling belakang memberitahu kami kalau orang-orang yang ada di pos tadi sudah tidak ada, entah kemana. Namun sosok nenek-nenek itu masih saja mengikuti langkah kami. Kami pun tidak terlalu menghiraukannya dan kami tidak mau mendengar apapun lagi selain ingin cepat-cepat sampai di bawah. Alhamdulillah, tepat waktu maghrib, kami sudah sampai di pos 1. Suara azan pun mulai terdengar di pos 1. Kami semua bersyukur dan merasa sangat lega bisa mendengar suara azan maghrib. Kami semua tidak berlama-lama di pos 1 dan segera melanjutkan perjalanan lagi. Dengan tetap sosok nenek-nenek itu pun masih ada di belakang kami. Di perjalanan dari pos 1 menuju ke bawah, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, kami semua tiba di perbatasan sungai. Kalian yang pernah naik Gunung Gede pasti tahu keberadaan sungai itu dan pasti akan melewati sungai tersebut. Setelah melewati persimpangan sungai itu, sosok nenek-nenek itu pun tidak menampakkan dirinya lagi. Mungkin ia sudah pergi. Tiba-tiba kami pun dijemput oleh paman saya, yaitu Panji, di persimpangan sungai itu. Karena Panji merupakan salah satu teman penjaga Gunung Gede atau bisa disebut sesepuh Gunung Gede menghubunginya kalau ponakannya harus segera dijemput. Mungkin paman saya itu sudah tahu apa yang terjadi dengan kami. Paman saya pun melihat kami sedang beristirahat di dekat sungai itu dengan wajah yang sangat kelelahan karena masih menggendong Indah yang masih tak sadarkan diri. Paman pun langsung berbicara kepada saya. "Woi, kenapa mukanya pada kusut?" ucap paman sambil tertawa. "Gak tahulah, nyesel gua mendaki. Bukannya mau seneng-seneng dan ngelihat keindahan di atas, ini malah sebaliknya," jawab saya dengan nada kesal. "Makanya jangan sombong, kalian gak sopan sih. Jangan mentang-mentang kalian orang pribumi asli sini, jadi bisa seenaknya berbuat sesuatu di gunung." Singkat cerita, paman pun menggantikan saya untuk menggendong Indah. Dan akhirnya kami semua berkumpul dan menginap semalam di rumah paman saya. Paman saya pun memarahi mereka yang naik ke Gunung Gede. Di malam hari, kami semua menggelar pengajian bersama untuk meminta maaf kepada penghuni gunung di sana dan agar tidak mengganggu teman-teman saya lagi. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.